Pas sudah lahir pun itu kan aku lahiran pas lebaran kemarin ya kak, pas banget Idul Fitri. Udah kayak gitu mama ngomong lagi, kasih aja ke orangnya gitu biar ada yang ngurusin, takutnya kalau sama aku tuh nggak keurus kak. Tapi akunya juga aku menyanggupi kalau misalnya aku bisa kok mah. Aku terakhir ngechat itu emang pas aku bilang aku sakit. Aku bilang aku mau nyusuin anak aku sebentar aja biar keluar aja asi aku. Itu bis itu nggak direspon lagi kak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita posisinya ada di daerah Tangerang. Aku dapat informasi dari admin mengenai ada seorang ibu yang meminta tolong untuk mencari anak kandungnya yang aku nggak tahu udah dikemanain sama orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, ini dengan Mbak siapa? Bisa. Mbak Nisa. Oke, Mbak Nisa menghubungi nomor admin betul ya? Iya. Oke, gimana kronologinya? Emang kan aku hamil di luar nikah ya kak. Dari sebelum lahiran pun itu tuh aku udah didesak sama orang tua aku. Tapi dari ibu itu buat dikasih ke orang. Tapi aku tetap. Ini bapaknya ada? Bapaknya tadinya mau tanggung jawab kak. Awalnya mau tanggung jawab. Terus makin kesini pas sudah mau dekat-dekat lahiran itu dia mau aja katanya. Kenapa alasannya? Karena nggak mau tanggung jawab. Ya alasannya nggak mau tanggung jawab kenapa? Aku kurang tahu sih kak, kurang jelasnya tuh. Dia pokoknya ngomongnya dibikin aja. Dia sempat kasih uang ke aku buat beli obat kandungan. Tapi aku pakai uangnya, aku ambil. Tapi aku pakainya buat ngekos. Aku milih keluar dari rumah buat tutupin kehamilan aku. Tapi uangnya tuh bener-bener nggak aku pakai buat beli obat-obat kayak gitu tuh nggak. Bener-bener buat bayar aku kosan buat aku keluar dari rumah aja. Oke. Ini laki-lakinya udah beristri? Belum sih. Belum. Tapi sekarang masih komunikasi? Udah enggak, aku diblokir. Oh, dia semenjak nggak mau tanggung jawab terus dia langsung ngeblokir? Iya. Oke. Terus setelah itu Mbak hamil berarti dengan kondisi dia tinggal di kos? Enggak, dia nggak ada di kosan, saya ngekos sendiri. Iya, Mbak ngekos sendiri. Iya, ngekos sendiri. Nah, terus gimana lagi? Orang tua tahu? Itu orang tua pas tahu itu pas sudah mau lahiran kak. Aku tadinya emang niatnya nggak mau ngomong, tapi teman aku nyaranin buat ngomong aja. Karena sejahat-jahat orang tua juga nggak bakal mungkin tega sama anaknya kalau lagi keadaan kayak gitu ya kak. Akhirnya aku cerita sama mamaku. Awalnya mamaku mungkin marah juga ya kak, terus nyuruh aku ngasih ke orang. Tapi aku bilang ini kan anaknya juga belum lahir, maksud aku lahirin dulu aja, nanti setelah lahir mau kayak gimana tuh ya udah nanti dulu diomonginnya, jangan sekarang. Yang penting ini aku niatnya mau ngomong dulu, mau jujur dulu kalau ada lagi hamil. Udah dari situ mama tetap maunya ngasih ke orang, sampai pas aku lagi lahiran pun dia ngomong lagi buat ngasih ke orang atau enggak taruh di panti asuhan. Gitu kak. Terus udah gitu? Udah kayak gitu pas sudah lahir pun itu kan aku lahiran pas lebaran kemarin ya kak, pas banget Idul Fitri. Udah kayak gitu mama ngomong lagi, kasih aja ke orangnya gitu biar ada yang ngurusin, takutnya kalau sama aku tuh nggak keurus kak. Tapi akunya juga aku menyanggupi kalau misalnya aku bisa kok mah, aku bisa bisa ngurus anak ini, aku mau tanggung jawab sama anak ini. Cuman mama akunya tetap kekeh. Kamu kerja? Kerja. Kemarin tuh pas lagi hamil emang sempat di-cut karena tahu aku hamil. Jadi aku di-cut, sekarang baru mulai kerja lagi tempat yang baru. Oke. Terus udah gitu melahirkan di mana? Di rumah sakit. Habis itu? Terus sudah kayak gitu tadi mau dikasih ke saudara kak. Cuman mama mikir lagi karena mungkin itu aib juga, takutnya jadi ya namanya saudara juga takutnya melutak mana-mana gitu ya kak. Kira mama mikir ya jangan ke saudara deh,
Pas sudah pulang ke sini dari rumah sakit pulang ke sini adalah tetangga kontrakan. Tadinya dia menawarin ponakannya kak, ponakannya udah nikah 10 tahun katanya, cuma belum punya anak. Tadinya mau sama dia, tapi itu tetap juga aku kekeh, aku nggak mau mah. Jadi mama aku kekeh, kasih aja nggak apa-apa. Biar diurusin, biar terjamin ibaratnya pendidikannya. Cuman aku bilang aku bisa kok, aku sanggup. Jadi kan dijalanin juga belum. Jangan dulu dikasih ke orang. Aku bilang aku mau coba dulu jalanin, aku bisa, aku sanggup mah. Kalau nggak dicoba dulu aku kan nggak tahu. Aku bilang gitu ke mama. Tapi mama tetap kekeh, tetap banget kekeh buat ngasih ke orang. Orang tetangga kontrakan aku itu akhirnya video call lah ponakannya. Awalnya ponakannya mau, dia berunding lah sama orang tuanya. Itu di daerah orang Jawa Timur kak, di Jawa Timur. Dia rundingan sama orang tuanya nggak setuju ternyata. Takutnya anaknya pas sudah gede diambil, karena di kampungnya dia tuh rata-rata kayak gitu ngadopsi anak, tapi pas sudah gedenya diambil lagi sama orang tua asuhnya. Karena nggak disetujuin sama orang tuanya si pengadop itu, karena nggak jadi. Tapi tetangga kontrakan aku ini ngalamin lagi lah sama mamaku. Itu pas banget aku baru banget pulang dari rumah sakit kak. Sehari belum ada sehari, malah baru beberapa jam pulang dari rumah sakit. Mamaku disaranin lagi, adalah orang Madura di sini, buka warung Madura. Saranin katanya dia juga lagi nyari anak buat diadop, anak perempuan dia maunya. Pas banget anak aku juga perempuan, dia mau ngadop katanya. Kalau emang mamaku mau, nanti dibawain lah orangnya ke sini. Mamaku ngomong, aku benar-benar tetap nggak mau kak. Aku awalnya juga nangis, aku bilang aku nggak mau mah. Pokoknya aku mau ngegedein anak ini sendiri, aku mau tanggung jawab ke papa. Omongan orang kayak gimana juga aku telan aja, mau pahit mau kayak gimana juga aku telan. Pokoknya aku terima, karena aku tahu ini konsekuensi aku. Makanya aku mau tanggung jawab. Terus udah kayak gitu, mungkin mama ada omongan kali ya sama tetangga kontrakan aku yang aku tahu. Si orang Madura datanglah ke sini. Tapi itu saudaranya kak, saudaranya yang mau ngadop anak aku. Awalnya anak aku maunya dibawanya sama si saudaranya yang di sini, perantara aja, biar si orang itu nggak usah datang ke sini. Katanya dari Bekasi jauh. Terus bisa bilang kalau misalkan emang ini, coba aja datang dulu ketemu sama saya, bisa bilang gitu. Terus orangnya awal sempat nggak mau, mungkin dibujuk sama orangnya kali ya, sama saudaranya itu yang di sini. Kira orang itu datang, sempat ngobrol di sini. Terus misal sebelum orangnya datang juga bisa bilang mah aku nggak mau mah, aku tetap gak mau, aku mau sama anak aku. Tapi mamaku tetap kekeh. Itu benar-benar dari dorongan mamaku. Akhirnya aku pas orangnya udah nyampe, aku mau ngomong pun gak dikasih kak sama mamaku. Benar-benar selalu dipotong omonganku. Aku mau ngejelasin mau aku kayak gimana, tetap dipotong sama mamaku. Ibarat aku kayak ditekan biar aku mau harus jawab iya, biar aku mau ngasih ke anak aku ke orang itu. Ya aku pas aku tuh bener-bener udah gak ada tenaga ya kak. Ibaratnya udah baru lahiran, belum ada sehari nyampe di rumah ini, di kontrakan ini, aku udah ditekan buat anakku dikasih ke orang. Terus akhirnya ya udah, aku mau nggak mau aku kasih ke orang itu kak. Langsung di hari itu aku baru pulang paginya, siangnya itu dibawa sama orang Madura itu. Ada buktinya fotonya? Ada, aku ada fotonya. Dia juga sempat nangis sih kak, karena posisi waktu lahiran pun sama aku kan. Cuman karena lebaran tuh aku lagi ke puncak minta sama suami sama anak. Nah dia minta tolong aku buat bantu jalan ini ngelahirin. Cuman tiba-tiba anaknya diambil cepat banget, anaknya kak kayak ngambil anak kecil. Gimana sih kak? Gimana orangnya? Orangnya mana yang ngambil? Ini mamaku. Ini si saudaranya itu yang dari Bekasi datang ke sini. Oh, jadi yang ngambil dia? Ya. Terus kamu terima uang? Aku terima uang, tapi uangnya nggak kepake, masih ada sampai sekarang uang. Berapa? 3 juta.
Oke, foto anaknya mana? Anak aku ada Ini coba kirim dulu ke kita. ke adminnya ya kak. Tahu nomor teleponnya? Dia sih bilangnya kalau yang saudara di Bekasi itu yang bawa anak aku bilang nggak punya WhatsApp kak, pakai HP kecil doang gitu. Tapi aku nggak yakin kalau misalkan orang zaman sekarang nggak megang HP Android itu kayak bohong banget ya kak. Iya. Terus? Jadinya aku lewat saudaranya itu. Nomor aku ada nomor saudaranya aja. Oh, nomor saudara yang di sini. Berarti yang perantara itu dia ya? Perantara saudaranya itu. Yang orang Madura kan? Iya. Tapi kalau ibu ini Nah, terus kan Maduranya aku pulang nih, aku pulang dari liburan nih kak, aku langsung dia kan habis tuh kan malu kayak orang gila gitu kan mau kerja baby blues ya kak. Terus aku bilang gitu, kamu gimana kak, bantuin aku cari anak aku, dia bilang aku gini, coba tanya Maduranya, tanya kabar anak-anak di pancing. Aku bilang kak, dipancing alasannya darahnya bengkak, mau disuruhin bentar boleh. Terus dia bilang kok nggak jadi Bekasi, dia bilang nih kak awalnya di Bekasi. karena dia nangis terus Kirim ya? bilang kayak gini, Udah aku boleh kirim. minta alamat yang di Bekasinya enggak. Itu langsung kak, dia langsung bilang oh udah bibis mau pulang ke Madura. Kita tuh nggak percaya kak. Maksud aku gini, kalau dia respon ke Bekasi udah kita udah ke Bekasi naik kereta gitu kak, gitu kan aku tuh mau urusannya sama polisi ya nggak apa-apa, teman saya kan ditekan di situ posisinya. Tapi nggak ada surat pernyataan, nggak apa-apa. Oke. Surat terus pernyataan itu ada kok kemarin sempat tanda tangan gitu. Tapi kamu nggak nggak baca apa-apa, itu masih nggak ini, masih nggak ada masalah ya mbak. Surat pernyataan. Intinya tuh aku nggak boleh ketemu, nggak boleh ngambil anaknya lagi. Jadi mereka Di atas materai. Nggak apa-apa, tetap hak ibunya, nggak akan bisa. Tetap hak ibunya. Terus udah gitu kamu udah negor belum si ini perantara ini? ini nggak berani. Soalnya aku bukan orang sini kak, aku di sini juga baru. Oke. Terus aku mikirnya juga jadi kemana-mana karena aku orang baru di sini, aku belum kenal banget sama si om yang nawarin. Ini laki-laki. Laki-laki. Karena awal tuh memang kan dia orang sih, aku sih kak yang nyuruh dia buat jujur sama mamanya. Dia tetap pokoknya pengen sembunyi sama sendiri ngurus anak kayak gitu lah. Terus aku bilang kamu cek bukti orang tua, kamu cek bukti ibu, aku bilang gitu. Nah dia bilang aku tahu nih kak watak mamaku, dia bilang tapi nggak mungkin, aku nih yakin nih kak. Tiba-tiba pas di rumah sakit kan, aku kan di rumah sakit sama dia. Aku shock sih dengan mamanya ngomong, Mita memang neng kata dia ngomong anak kenapa bu? Nanti anakku kemana ini akan udah pulang, langsung begitu. Terus aku di situ marah kan, aku sama teman aku tuh, bilang ibu ini Nisa nih udah antara mau mati sama hidup bu, jangan ngomong gitu dulu, rezeki anak ini pasti ada. Mamanya kan mau tanggung jawab, maka kasihan Nisa masa depan ibu, dia mau ibaratnya dia mau kan kak, dia ada dikasih ke orang. Udah nggak usah mbak, kita udah kok ada. Daripada dikasih ke orang, ibu Nisa udah pulang dari rumah sakit, maksudnya kak udah sehat nih, tapi bapaknya aja. Aku bilang gitu. Tunggu, bentar satu-satu. Berarti mbak belum belum negor sih orangnya ini. Belum. Ini laki-laki. Rumahnya di mana? Di sini. Oh persis di belakang. Iya, ini satu kontrakan dulu, tapi cuma jadi. Nah mbak udah minta tolong sama Pak RT belum? Belum. Karena aku kan belum bukan orang sini ya, baru beberapa bulan juga kan di sini. Itu orang mana? Dia asli sini? Enggak, orang rantau gitu. Nah, sebenarnya kan sempat mau mikir nih aku ngabur. Kenapa? Ini kan sebenarnya ngabur itu biasanya. Ini karena mabuk pak. Pura-pura mabuk sakit hati lagi nih kak. Aku bilang gini. Iya nggak aman sih kalau malam. Kalau malam memang nggak aman. Ya kan, aku bilang gini aja. Nanti kalau emang ada sama kamu nanti kita berniatan nih. Kamu pindah kosan aja, aku bilang gitu. Jadi kan dia tahu gitu ya kak. Karena aku mikirnya dia perempuan juga. Oke. Nah terus berarti mbak belum ngelakuin apa-apa ya? Belum. Oke, jadi solusinya gimana mbak? Ini kan juga udah malam, nggak akan mungkin kita langsung samperin ke sana kan? Gitu intinya mbak udah nggak ada akses nih. Iya, nggak ada akses sama sekali. Nomor teleponnya mana? Coba. Nomor teleponnya udah aku kasih ke adminnya kok. Hah? Nomor telepon akunya. Coba mana mbak nomor? Boleh di Kirim ulang ya? Iya kirim ulang aja. Aku terakhir ngechat itu emang pas aku bilang aku sakit, aku bilang aku mau nyusuin anak aku sebentar aja biar keluar aja sih aku. Itu abis itu nggak direspon lagi kak. Mbak sekarang maunya gimana ini? Aku mau ngambil anak aku kak. Aku pengen tanggung jawab sama anak aku pengen ngurus anak aku
sendiri.